Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7 SMP semester 1. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 3 yang membahas tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman dan sudah pasti ketika semuanya bersih, hidup akan menjadi lebih nyaman. Dan pada kesempatan kali ini kita bahas di bagian pertama mengenai toharoh. Ya, toharoh ini sendiri artinya adalah bersih atau suci. Itu toharoh menurut bahasa. Ya, sedangkan toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri dari segala najis, baik najis konkret atau najis abstrak. Maksud dari najis konkret itu adalah najis yang memang bentuknya jelas, nampak dengan mata. Nah, kalau najisnya abstrak berarti sudah hilang dia, ya, tidak terlalu nampak, ya. Tapi dalam hal ini masih terasa dia, ya, baunya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi itulah pengertian toharah menurut bahasa dan istilah. Kemudian, ya, di sini juga dinyatakan di surah Al-Baqarah ayat 222 bahwasannya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Jadi Allah menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Karena bersih pasti indah, ya kan? Nah, selanjutnya ada macam-macam toharoh di sini, ya. Nah, macam-macam toharoh di sini, ya. Kita akan membahas yang pertama mengenai hadas, ya, dan najis. Wah, ini dia ya. Untuk hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini, ya, seseorang yang tidak dalam keadaan berwudu atau batal wudunya disebabkan oleh suatu hal. Nah, itulah termasuk hadas kecil. Dan biasanya hadas kecil ini disucikannya dengan cara berwudu ataupun kalau tidak ada air dengan cara bertayamum. Contoh-contoh dari hadas kecil ini adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Itu hadas kecil. Selanjutnya tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk. Jadi kalau kita tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk, ya, maka ini juga bisa membatalkan wudu. Kecuali kita berwudu kemudian kita tidur dalam keadaan posisinya duduk, maka di sini tidak membatalkan wudu. Kemudian di sini menyentuh kubul atau dubur. Kubul itu berarti kemaluan depan, dubur, ya. Nah, pahamlah kalian kalau dubur yang kemaluan belakang. Dengan telapak tangan tanpa pembatas. Kemudian selanjutnya adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, yang bukan mahram ini sudah yang namanya termasuk hadas kecil dan ini kategorinya bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Ini juga termasuk membatalkan wudu. Walaupun dia sudah suami istri, ya, tetap membatalkan wudu dalam hal ini. Karena sebab-sebab diperbolehkannya menikah itu adalah karena antara suami dan istri tadi tidak ada ikatan mahram. Nah, kalau mahram sudah jelas dia haram untuk dinikahi. Makanya walaupun sudah menikah, tetap kategorinya sentuhan antara laki-laki dan perempuan, walaupun suami istri, tetap itu membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya adalah hilangnya akal, ya, karena mabuk, ya, hilangnya akal karena mabuk. Ini juga termasuk hadas kecil. Nah, jadi selanjutnya setelah hadas kecil kita akan bahas mengenai hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi pada seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu baligh, ya. Nah, balik itu dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Ya, mandi besar itu disebut dengan mandi junub juga bisa, mandi wajib juga bisa ya. Contoh-contoh hadas besar ini adalah keluarnya mani ya, atau sperma, baik karena mimpi basah ya kan, maupun hal yang lain. Mimpi basah itu berarti mimpi yang menyebabkan basah, ya kan. Selanjutnya yang kedua adalah bersetubuh, ya, berhubungan antara suami dan istri. Ini termasuk hadas besar, ya kan. Kalau hadas kecil tadi disucikannya dengan berwudu atau tayamum, bisa hilang hadas kecilnya. Kalau hadas besar ini, ya, dia wajib mandi menghilangkannya, baru bisa berwudu, baru bisa sholat. Nah, kalau berwudu saja kemudian sholat, maka tidak sah dalam hal ini, ya, karena dia berhadas besar. Kemudian lagi selanjutnya keluarnya darah haid. Nah, bagi yang sudah haid, di sini kalian wajib untuk melaksanakan mandi besar atau mandi wajib, atau lagi tadi mandi junub. Kemudian nifas. Nifas itu adalah mengeluarkan darah sesudah melahirkan. Nah, biasanya 40 hari ya setelah melahirkan itu masa-masa nifas. Nah, disitulah selalu mengeluarkan darah laksana seperti haid. Kalau sudah selesai nifasnya, haidnya, atau selesai bersetubuh, ya kan? Kemudian lagi keluarnya mani tadi akibat dari mimpi, wajib mandi. Ya, karena dia sedang berhadas besar. Nah, kemudian lagi setelah kita membahas masalah hadas, ya, kita akan membahas mengenai najis. Ya, najis di sini adalah segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Intinya yang menjijikkan itu termasuk kategori dari najis, ya kan? Kemudian di sini juga disampaikan bahwasannya dalam surah Al-Mudatsir ayat 4-5 dinyatakan bahwasannya bersihkan pakaianmu, ya kan? Dan jauhilah perbuatan-perbuatan yang kotor, ya kan? Maka di sini juga najis itu dibagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini adalah najisnya ringan, yang enteng-enteng, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah terkena kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih mengkonsumsi ASI, belum ada makanan-makanan yang lain. Nah, ini termasuk najis ringan. Cara mensucikannya bagaimana, Pak? Kalau kita mau sholat, benda yang terkena najis mukhafafah, kamu sucikan dengan cara memercikkan air saja ke tempat yang terkena najis mukhafafah. Cukup dipercikkan air saja, sudah cukup. Kemudian lagi selanjutnya ada najis mutawasitah. Najis mutawasitah di sini adalah najis yang sedang. Najisnya ini, ya, contohnya najis sedang di sini adalah air kencing, ya, apalagi kotoran binatang, kotoran manusia, apalagi nanah, darah, bangkai, dan muntahan. Ini termasuk najis yang sedang, yaitu mutawasitah. Cara mensucikannya bagaimana, Pak? Cara mensucikannya adalah menghilangkan bekas yang terkena najis itu. Misalnya di kain, disucikanlah semuanya, dicuci lah ya. Cara praktisnya dicuci yang bersih sampai hilang rasa bau dan lain sebagainya. Hilang, ya kan? Tapi kainnya nggak hilang lah, ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah yang C, ya, yaitu najis mughallazah. Yang ketiga najis mughallazah. Najis mughallazah di sini adalah najisnya berat. Emang berat, Pak, kalau diangkat. Maksudnya adalah berat dari segi najisnya ini. Apa itu? Air liur dari UU, ya kan? Dari dok-dok dan pik, ya kan? Atau B2. Ini termasuk dari najis yang berat. Cara mensucikannya bagaimana, Pak? Dengan cara disama. Disama itu bagaimana, Pak? Disama itu adalah mensucikannya sebanyak 7 kali,
Ya, 7 kali siram. Salah satunya airnya dicampur dengan air lumpur. Ya, digosok-gosokkan di mana yang terkena najis